وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوئ لنا في الجنة غرفا اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه السالكين على منهجه القويم إلى يوم الدين أما بعد. Mudah-mudahan tanpa terkecuali duduknya kita semua di majlis yang mulia dan berkah ini dipandang oleh Allah duduknya hamba-hamba yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tambah-tambah berkah usia, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dijaga harta, dijaga keluarga, diangkat derajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Mari luruskan niat, tawajuh dengan khusyuk agar dengan duduknya kita di majlis ini mendapatkan faidah kemanfaatan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Setiap orang yang melihat belum tentu memahami. Kadang-kadang apa yang dilihat menjadi multi tafsir, banyak artinya, banyak maknanya. Betul Bu? Dahulu ada seorang perempuan duduk bareng dengan seorang laki-laki. Ada perempuan duduk bareng dengan laki-laki di pinggir sungai. Setiap orang yang melintas melihat laki-laki dan perempuan ini mencemoohkan. Apa mencemoohkannya? Berdua-dua baik. Laki-laki sama duduk berdua. Bukan hanya duduk berdua, di tengah-tengahnya ada satu gelas minuman. Orang melihat dari kejauhan jadi suudzon alias pikirannya jelek. Orang yang setiap melintas itu laki-laki perempuan kagak punya malu pisan. Masa berduaan di pinggir kali kagak ada tempat pisan. Ternyata apa yang terjadi,
laki-laki dan perempuan itu bukan lagi pacaran, ternyata laki-laki anaknya, perempuan ibunya. Tuh, Bu. Kalau dari dekat mah ternyata bukan lagi pacaran, ternyata itu seorang anak lagi ngobrol sama emaknya di pinggir kali. Minumannya bukan arak, bukan khomer, minumannya adalah susu yang diminta oleh ibunya, diminta kepada anaknya, nak beliin susu buat emak. Anaknya beli susu, dibawa minum di pinggir. Orang yang ngelihatnya itu laki sama perempuan pada lagi mabok, pinggir kali lagi pacaran. Emang kagak ada tempat lagi berduaan tuh, gara-gara ngelihatnya dari kejauhan. Kadang-kadang yang kita lihat menjadi salah termasuk judul kita pada pagi hari ini. Judul ini menjadi sebuah makna. Satu, bisa jadi pernyataan. Dua, bisa jadi pertanyaan. Satu, bisa jadi pernyataannya maksudnya apa? Suara perempuan orat, pernyataan namanya. Tapi kalau nadanya suara perempuan orat, jadi itu jadi pertanyaan. Kedua-duanya memungkinkan. Kenapa tema ini menjadi pembahasan kita? Karena dengan situasi kondisi sekarang, perempuan bukan hanya di rumah baik, bukan hanya ngurusin dapur, kasur, sumur, dapur, kasur. Itu mah perempuan zaman 80-an. Betul, Bu? Sekarang mah perempuan banyak begaul, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di WhatsApp, ada. Walaupun di rumah baik, tapi suaranya bisa kedengar kemana-mana. Itu zaman sekarang. Bahkan jangan jauh-jauh, pagi hari perempuan udah pada keluar. Ngapain? Nyamperin abang-abang beli sayuran. Pertanyaannya, beli sayuran ngomong apa diam-diam? Ada yang beli sayuran diam-diam baik? Kagak danta. Pagi-pagi aja kita udah keluar, udah ngomong. Ada yang beli nasi ngomong apa diem? Ngomong. Ada yang beli sayuran, ngomong apa diem? Ngomong. Itu namanya suara. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan suara perempuan dalam agama? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, supaya tidak gagal paham dan salah paham apa yang dimaksud dengan suara. Ada 3 istilah, ada suara, ada bunyi, ada nada. 1 suar, 2 bunyi, 3 nad. Apa perbedaan suara, bunyi, dan nada? Yang kita bahas suara. Nih. Mafhum, supaya enggak salah paham, enggak gagal paham. Kita berangkat dalam sebuah pembahasan, berangkat dari pengertiannya aja dulu. Suara itu apa sih? Suara menurut bahasa adalah bunyi. Suara adalah bunyi. Coba ikuti, suara adalah bunyi. Suara adalah bunyi adalah. Setiap suara adalah tapi tidak setiap bunyi itu. Ulangi supaya nggak gagal paham nih. Suara adalah, tetapi tidak setiap bunyi itu. Kenapa? Karena suara adalah bunyi
yang keluar bersumber dari, itu namanya suara. Kalau bunyinya keluar dari knalpot, suara bukan Bu? Bukan, itu namanya bunyi knalpot. Di rumah ada bel, kita pencet tet. Pertanyaannya, itu suara apa bunyi? Bunyi. Nih. Mik. Ini suara apa bunyi? Bunyi, walaupun berawal dari ibu-ibu tadi nabuh rebana, nabuh qasidah, nabuh hadroh, yang keluar dari alat itu suara apa bunyi? Bunyi. Bedakan mana suara, mana bunyi. Mohon maaf supaya rada lebih jelas. Bedain mana suara, mana bunyi. Pertanyaannya, kentut bunyi apa suara? Kenapa disebut bunyi? Karena keluar dari bukan dari. Kalau dari mulut itu namanya suara. Kalau bukan dari mulut itu namanya. Yang ketiga, nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan, berirama, disebut dengan nada. Sampai sini paham Bu? Iya. Apa itu suara? Apa itu bunyi? Apa itu? Maka setiap suara adalah, tapi tidak setiap bunyi adalah suara. Bagaimana suara perempuan? Sebelum berbicara pandangan ulama, hukum dan sebagainya, inilah keistimewaan perempuan. Ibu harus tahu ini. Apa sih istimewanya perempuan? Satu, perempuan itu saking istimewanya, yang pertama, yang head dan nifas hanya perempuan. Betul Bu? Ada laki-laki ngebrojolin bocah? Kagak ada. Yang ngebrojolin bocah, yang tiap bulan yang tiap bulan ada kedatangan tamu dari Ciberem, datang dari Swiss, itu hanya perempuan. Yang sering sholatnya libur, perempuan. Yang tiap tahun ngebrojolin bocah, tiap tahun ada. Iya, namanya tunji. Yang kedua, istimewanya perempuan melahirkan. Karena perempuan punya rahim, punya kandungan. Pak Ustadz, itu ada laki-laki kayak punya kandungan rahim. Itu mah bukan kandungan. Itu namanya laki-laki mapan, alias perutnya maju ke depan. Bukan rahim, bukan kandungan. Yang ketiga, batasan aurat istimewa. Laki-laki auratnya berbeda, perempuan auratnya berbeda. Istimewanya perempuan yang terakhir, perempuan hanya sunnah iqomah, enggak usah azan. Kalau perempuan ngingetin imamnya sholat, contoh, empok lagi sholat di rumah sama laki kita, ternyata laki kita salah, kudunya mah tahiyat awal, malah berdiri. Bagaimana ngingetin seorang perempuan pada imamnya yang salah? Istimewanya perempuan tidak boleh bersuara, namanya tasfik. Apa itu tasfik? Menepukan punggung telapak tangan. Punggung nih Bu. Jadi tasfik itu menepukan punggung dengan punggung, bukan kayak tepuk tangan. Umpamanya
Kita lagi sholat sama laki, ternyata salah. Ternyata prakteknya salah, bukannya punggung sama punggung, malah tepuk tangan. Salah. Kalau begitu prakteknya sholatnya batal. Maka kalau perempuan ngingetin bukan kayak laki, subhanallah. Itu mah laki-laki. Kalau perempuan mah namanya tasfik, dengan cara menepukan punggung telapak tangan dengan punggung telapak tangan. Tuh istimewa perempuan. Dari sini kelihatan bahwa suara perempuan diminimalisir. Ada satu pengajian ibu-ibu, lagi ngebahas tentang masalah azan. Ada nenek-nenek tua, nenek-nenek tua, nenek-nenek tua, nenek-nenek emang pasti namanya atuh nenek. Walaupun tua, pertanyaannya keren. Nenek-nenek ini nanya, Pak Ustadz, boleh gak emak azan? Itu nenek-nenek nanya, Pak Ustadz boleh gak nenek azan? Emang kenapa nek? Itu di musola kagak ada laki-laki yang azan. Kalau laki-laki enggak pada azan, boleh gak emak-emak azan? Kita jawab, ibu-ibu mah hanya dianjurkan iqomah saja. Mau sholat di rumah gak usah pakai azan, qomat aja, Allah Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Langsung dasar sendiri, Allahu Akbar. Kakak itu kompor matiin, lagi sholat. Maka inilah keistimewaan perempuan. Bagaimana menurut mayoritas ulama, suara perempuan aurat atau bukan? Nah, lihat, jangan sampai melek, nanti salah paham. Mayoritas ulama berkata bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Disimak. Menurut mayoritas, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak. Pertanyaannya, telapak tangan perempuan aurat bukan? Telapak tangan perempuan aurat bukan? 3 orang yang jawab. Telapak tangan perempuan aurat bukan? Kalau bukan aurat boleh dibuka? 2. Muka perempuan aurat bukan? Muka perempuan aurat bukan? Kalau muka bukan aurat boleh dibuka? 3 pertanyaannya. Dari fatwa para ulama menyebutkan bahwa aurat perempuan seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Pertanyaannya, ulama nyebutin tidak bahwa suara perempuan aurat? Nyebutin enggak? Kudu cerdas. Ulangi. Lihat. Batasan aurat perempuan menurut mayoritas ulama seluruh badan kecuali muka dan telapak. Pertanyaannya, ulama nyebutin enggak bahwa suara perempuan aurat? Nyebutin enggak? Nyebutin enggak? Enggak. Ulama nyebutin aurat mah seluruh badan kecuali muka dan telapak.
Pertanyaannya, suara perempuan aurat apa bukan? Belum tentu. Suara perempuan aurat apa bukan, Bu? Belum tentu. 3 kali. Suara perempuan aurat apa bukan, Bu? Secara hukum asal suara perempuan bukan, karena tidak disebutin. Aurat itu semua badan perempuan kecuali muka dan telapak. Pertanyaannya, suara perempuannya aurat apa bukan? Nah, itu yang bakal kita bicarain. Batasan aurat ini pernah kita bahas. Menurut mazhab Hanafi, aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah, telapak tangan, telapak kaki. Lebih banyak boleh dibuka. Kedua, mazhab Maliki, bahwa aurat perempuan seluruh badan tanpa terkecuali. Bila mana ibu menemukan perempuan semua ditutup kecuali cuman berarti mengikuti pendapat mazhab Maliki. Paham, Bu? 3, menurut mazhab Syafi'i, yang mana penyebaran mazhabnya di negara-negara Asia Tenggara, Filipina, Kamboja, Brunei, Malaysia, termasuk Indonesia, batasan aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak. Pertanyaannya, Bu, tadi pagi beli nasi uduk pakai cadar apa dibuka? Pakai di sini nasi uduk. Beli nasi uduk tadi mukanya dibuka apa ditutup? Dibuka. 2, tadi pagi beli sayur, tangannya kebuka apa pakai kaos tangan? Kebuka, emang iya mau masak. 4, menurut mazhab Hambali, aurat perempuan semua bagian wajah tanpa terkecuali. Berarti bila mana kita menemukan saudari kita, ada wanita, ada perempuan, semuanya ditutup dari atas hingga, boleh gak? Boleh gak? Boleh, gak ada yang ngelarang. Berarti mengikuti mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, perempuan boleh dibuka muka dan telapak tangan. Boleh enggak suara perempuan kedengeran sama laki-laki? Ini yang bakal kita bahas. Contoh kasus. Nah, Bu, para sahabat sering mendengar suara para istri Nabi untuk belajar agama atau meriwayatkan hadis. Bu, sahabat laki-laki sering mendengar suaranya istri-istri Nabi. Ngapain? Sahabat nanya tentang masalah agama ke istri-istri Nabi. Kenapa? Di antaranya ada bagian-bagian kehidupan Nabi yang mana sahabat enggak tahu. Bagaimana Nabi kalau ke kamar mandi, sahabat enggak tahu. Bagaimana Nabi kalau makan di rumah, sahabat enggak tahu. Bagaimana Nabi kalau tidur, sahabat enggak tahu. Bagaimana Nabi ke kamar mandi, bagaimana Nabi duduk di rumah, bagaimana Nabi kalau di kamar, yang tahu hanya istri Nabi. Maka para sahabat banyak menanya, ngobrol, dialog dengan istri Nabi. Pertanyaannya, kalau ngobrol keluar suara, kalau dialog keluar suara, kalau nanya-nanya keluar suara, berarti sahabat mendengar langsung suara istri-istri.
Kalau suara perempuan enggak boleh kedengar sama laki-laki, pasti istri Nabi nggak bakal mau ditanya oleh sahabat. Betul apa betul? Dari sini saja kelihatan bahwa istri-istri Nabi saja kadang-kadang ngobrol dengan para sahabat. Pertanyaannya, kalau ngobrol berarti suara perempuan kedengar apa enggak? Suara Siti Aisyah kedengar apa sahabat? Namanya ngobrol ya pasti kedengeran. Berarti di zaman Nabi saja sudah ada kasus bahwasanya bolehnya bercakap-cakap, ngobrol laki-laki dengan perempuan, kecuali bila mana tidak ada fitnah. Satu. Bagaimana menurut fatwa ulama? Nah, ini yang paling penting. Suara perempuan menurut mayoritas ulama bukan aurat. Oh, Bu, jangan mengkerut mulu ngelihat judul. Waduh, ini mah Pak Ustadz buruan menyindir nih. Nyindir. Dan ntar dulu. Menurut mayoritas para ulama, suara perempuan bukan istri Nabi saja ngobrol dengan para sahabat. Kalau memang suara perempuan enggak boleh, tentu Nabi bakal ngelarang ke istrinya supaya jangan ngobrol sama laki. Betul, Bu? Kalau suara perempuan itu aurat, tentu Nabi bakal melarang Siti Aisyah untuk bercakap-cakap ngobrol dengan para sahabat. Kalau suara perempuan itu aurat. Maka menurut para ulama, mayoritas para ulama menyebutkan bahwa suara perempuan bukan aurat. Sampai sini paham, Bu? Kecuali, nah, ada kecualinya ini. Kecuali bila mana suara perempuannya menimbulkan fitnah. Sehingga orang yang mendengarnya merasakan kelezatan. Karena ngedengar suaranya si fulan, si perempuan itu berhalusinasi, mikirnya kemana-mana, sehingga mendorong maksiat. Yang begini suara perempuan bermasalah. Kalau suara perempuan menimbulkan fitnah, contoh, Bu. Ada laki-laki nelepon sama perempuan jam 10 malam. Laki-laki nelepon sama perempuan jam 10. Pas salam aja merdu. Assalamualaikum. Ilaha illallah. Abang udah emam. Ya ilah. Yang begini mah bahaya. Walaupun pakai voice note, apalagi pakai video, ya ilah. Yang begini mah, yang awalnya hukumnya boleh, kalau menimbulkan fitnah jadi haram, jadi aurat. Kenapa? Bisa berhalusinasi. Awalnya mah cuman ngedenger doang. Nanti pikirannya kemana-mana jadi liar. Waduh, ini jangan-jangan suaranya aja udah enak. Pasti nih orangnya cakep. Waduh, udah tuh kemana-mana. Padahal awalnya ngedenger dari suara katanya. Bu, katanya. Kalau suaranya aja, apalagi tuh. Dari sinilah menurut para ulama suara perempuan tetap kudu pada
porsi fitrahnya jangan sampai menimbulkan walaupun secara hukum asal suara perempuan bukan, tetapi dalam beberapa kondisi bisa menjadikan dosa bila mana menjadikan fitnah. Mana dalilnya? Nah, pertanyaannya, Bu, jadi laki-laki perempuan ngobrol boleh? Laki-laki perempuan ngobrol boleh? Boleh nggak perempuan ngedengar suara laki-laki? Boleh nggak laki-laki ngedengar suara perempuan? Mana contohnya? Nih, Siti Aisyah adalah sahabiyah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ribuan hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah, sehingga Siti Aisyah otomatis adalah seorang guru, seorang murabbi, seorang ustazah, bahasa keren sekarang seorang dosen perempuan yang suka ngajarin, yang suka memberikan pelajaran, langsung ngomong berbicara di hadapan para sahabat. Siti Aisyah saja langsung ngajarin sahabat. Siti Aisyah ngajarin, pertanyaannya, Siti Aisyah laki perempuan? Sahabat laki perempuan? Siti Aisyah yang perempuan ngajarin laki. Kenapa? Karena yang diajarkannya penting berkaitan tentang hadis Nabi. Bila mana memang urusannya penting, laki-laki boleh tatap muka konsultasi dengan perempuan dengan syarat tidak ada timbul fitnah. Pada dasarnya seorang perempuan boleh suaranya kedengaran oleh laki-laki. Kalau memang suara perempuan tidak boleh kedengaran oleh laki-laki, tentunya Siti Aisyah tidak akan bercakap-cakap ngajarin hadis Nabi kepada para sahabat. Betul apa betul, Bu? Pertanyaannya, jika suara perempuan adalah orat, berarti Siti Aisyah salah dong. Sedangkan Siti Aisyah dosen perempuan, seorang murabbi, seorang guru yang kadang-kadang berhadapan ngajarin sahabat yang notabene Siti Aisyah seorang perempuan, istri Rasul, ngajarin laki-laki. Yang penting tidak ada berarti seorang perempuan boleh ngajar laki-laki? Boleh kalau memang perempuannya lebih utama, lebih pinter daripada laki-laki. Maka dari sini jelas bahwasanya belum tentu suara perempuan itu adalah aurat. Yang kedua, landasan dalilnya. Sahabat sering berdialog. Sahabat sering kedatangan tamu perempuan. Ujuk-ujuk datang, Assalamualaikum. Seorang perempuan datang ke rumah Rasul. Pertanyaannya, Bu, kira-kira ada seorang perempuan bertamu kepada Rasul. Pertanyaannya, kira-kira itu perempuan diusir atau dipersilahkan masuk? Dipersilahkan masuk, orang namanya bertamu. Dari sini Rasul saja kadang-kadang berdialog, berkonsultasi, ngajarin perempuan tentang hal-hal agama yang berkaitan tentang kehidupan perempuan. Mana dalil Qur'annya? Nah, inilah dalil Qur'annya yang memperbolehkan seorang perempuan berdialog, berkonsultasi, nanya-nanya dengan seorang laki-laki. Bu, kalau ngobrol berarti ada suaranya.
Kalau konsultasi ada suaranya. Kalau ngobrol ada suaranya, konsultasi ada suaranya, berarti suara perempuan kedengeran ama laki-laki. Ayatnya pernah terjadi. Surah Al-Mujadalah ayat pertama. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Nabi kedatangan seorang perempuan. Perempuan yang datang ke Nabi bernama Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah ini adalah seorang perempuan yang lanjut usia. Sudah datang ke Nabi. Assalamualaikum. Ya Rasul, saya kena sumpah dihar oleh suami saya. Pak Ustadz, sumpah dihar apa sih? Nah, Bu, jangan sampai ini terucap oleh suami kita karena berbahaya. Apa sumpah dihar? Sumpah dihar itu adalah pernyataan seorang suami yang menyebutkan istrinya seperti ibunya sendiri. Contoh, lagi marah-marahan, seorang suami ngomong, lu kalau lagi tidur kayak emak lu. Nah, kalau lagi tidur kayak emak lu, berarti emaknya itu adalah mertua. Sedangkan mertua adalah mahram. Sedangkan mahram enggak boleh dinikah. Orang yang haram dan tidak boleh ada hubungan. Berarti ketika itu istrinya seperti halnya mertua yang enggak boleh di ngapa-ngapain. Ini namanya sumpah dihar. Menyerupakan istri, menyerupakan perempuan seperti ibu atau mertuanya, maka otomatis itu istrinya kagak boleh disentuh-sentuh. Tuh dihar namanya, Bu. Kenapa ini Khawlah binti Sa'labah dihar oleh suaminya? Terjadi ceritanya begini. Suaminya ini masih pengen punya anak. Suaminya masih pengen punya, sementara istrinya udah tua, udah nggak bisa lagi hamil melahirkan. Ngambek lakinya, lu mah memang kayak emak lu. Oh, jatuhlah sumpah dihar. Karena terjadi dihar, nih perempuan ngadu ke Rasul. Rasul, bagaimana urusan saya? Saya didihar oleh suami saya. Maka perempuan mengadu, ngobrol, konsultasi. Kejadian ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa suara perempuan boleh didengar oleh laki. Dua. Nah, dalilnya, Bu. Yang ini berbeda kisahnya. Ada seorang perempuan datang ke Nabi. Ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ini perempuan ngomong, nanya ke Rasul. Ya Rasul, kita punya emak. Emak dulu nazar mau berangkat haji. Jadi ada seorang perempuan punya ibu. Ibunya nazar berangkat haji. Keburu meninggal, hajinya belum. Anaknya ini nanya, ya Rasul, emak saya kan nazar haji, tapi keburu meninggal. Anaknya nanya, boleh enggak hajinya saya gantiin? Kata Rasul, naam, boleh gantikan. Kenapa? Hutang kepada Allah lebih utama, kudu dibayar. Tadi perempuan ini nanya ke Rasul. Pertanyaannya, kalau nanya ada suara, kalau nanya ngobrol,
Berarti Rasul ngedengar suara perempuan itu apa enggak? Ngedengar, berarti suara perempuan bukan aurat. Bagaimana pandangan para ulama? Nah, ini yang paling penting. Ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Pertanyaannya, suara perempuan aurat apa bukan? Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, suara perempuan aurat bila mengakibatkan kelezatan bagi laki-laki yang mendengarkannya. Oh, Bu, kayak tadi tuh. Suaranya mendesah, mendayu-dayu. Ya, yang begini mah ini mah aurat. Jadi fitnah. Contoh, Bu. Istrinya TKW, suaminya di rumah, percis kayak film dunia terbalik. Si laki-lakinya tiap malam nelponan mulu ama mantannya. Dari mulai asar sampai maghrib. Dari maghrib nyambung sampai bada isya, nyambung. Suaranya mendesah-desah. Udah ngopi. Sini atuh, di rumah Neng ada kopi panas sama goreng pisang. Ya, yang begini mah laki-laki mana yang kagak mau orang suaranya begitu. Udah sarapan. Di rumah ini ada sayur asem. Ya ilah, yang begini mah udah geprek HP-nya. Kenapa? Suaranya menimbulkan yang begini menurut mazhab Hanafi aurat. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, suara perempuan bukan aurat bila mana tidak mengundang syahwat dan maksiat. Menurut Imam Maliki, suara perempuan bukan aurat tetapi tetap pada fitrahnya. Perempuan mah kodratnya suaranya pelan-pelan. Contoh, perempuan gak usah azan. Kenapa? Kalau azan harus kenceng. Yang kenceng harus laki-laki. Perempuan mah cukup qomat saja. Maka kodrat perempuan suaranya lemah gemulai. Tapi ada juga yang teriak-teriak mulu. Wah ilah. Ada yang begitu, ada ya? Ada, emang iya. Itu mah lagi berantakan rumahnya. Cucian lagi numpuk. Terus di dapur berantakan. Nah itu mah pasti teriak-teriak itu mah. Iya, gak ngapa-ngapa. Emang di rumah sendiri. Yang ketiga, menurut madhab Syafi'i. Bagaimana suara perempuan? Menurut madhab Syafi'i, suara perempuan bukanlah aurat. Bila mana tidak mengundang syahwat dan maksiat. Pak Ustadz, suaranya mah lempeng-lempeng aja. Tapi suaranya itu di Instagram. Suaranya mah biasa-biasa aja. Tapi yang menjadikan fitnahnya bukan suaranya, pakaiannya. Ya itu sama baik. Suaranya mah biasa. Tetapi yang menjadikan suaranya menjadi haram itu penampilannya. Suaranya awalnya boleh kedengar, tetapi sambil sambil bergaya yang awalnya suaranya boleh didengar, tetapi karena ada indikasi mendorong syahwat maksiat, maka jadi nggak boleh.
Yang terakhir, menurut mazhab Hambali, bahwasanya suara perempuan aurat bila mana menjadi fitnah dan mengundang syahwat, mendorong maksiat. Hampir seluruh para ulama menyimpulkan pada dasarnya suara perempuan bukan, kecuali bila menimbulkan fitnah, mendorong maksiat, berhalusinasi, pikirannya jadi liar kemana-mana, itu bisa menjadi haram, terlarang. Inilah kedudukan bagaimana status suara perempuan dalam pandangan Islam. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya silahkan. Masih ada waktu 10 menit. 8 menit. Ayo silakan. Enggak ada. Door plus apa nanya nih? Ada pertanyaan dari netizen di online. Mana tadi? Hilang dah. Apa tadi pertanyaannya? Punggung dan tangan apakah itu bagian aurat atau bukan ya? Di grup ada tuh. Ada lagi ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berkaitan dengan suara atau bunyi gitu ya. Yang saya pernah dengar bahwa di dalam masjid itu tidak ada suara kecuali azan atau suara-suara pengajian gitu saja. Untuk masalah qasidah, hadroh, yang saya pernah dengar tuh gak boleh gitu Ustadz. Sebenarnya tuh gimana? Terus yang kedua, kalau kita mendengar bisa kita telepon. Ulang agak jauh dikit, ulang lagi. Agak jauh dikit mic-nya. Oh gitu. Ya, pertanyaan ulang lagi Ustaz ya. Yang saya pernah dengar ada melarang gitu. Pernah waktu itu saya pernah main qasidah ada di dalam masjid. Terus ada kiai yang melarang itu. Di dalam masjid itu tidak ada suara azan, tidak ada suara yang lain kecuali azan atau pengajian gitu, atau bersolawat. Yang namanya qasidah, hadroh itu nggak boleh gitu kata beliau. Cuma sampai saat ini saya alasannya tuh belum tahu apa, kenapanya gitu. Terus yang kedua, kalau kita buat perempuan nih, kita mendengar, misalnya kita telepon, suaranya orang itu enak gitu, apakah kita berdosa enggak gitu? Maksudnya sayangnya gitu, misalnya kitanya nih yang mendengar suara itu, ya enak banget suaranya kalau nelfon gitu, kalau ngomong gitu. Itu dosa enggak kitanya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Udah? Oh ya. Satu lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya dong. Jika maaf Afwan, buat saya sendiri pribadi, karena kita juga punya tim hadroh, punya tim rebana. Terus apabila kita memang jadi vokal gitu maksudnya, terus suara kita ada yang muji-muji atau merasa nyaman, terus merasa enak gitu didengarnya, terus bagaimana itu? Apakah itu aurat atau bukan? Terima kasih. Udah? 3 ya. Apakah punggung tangan termasuk aurat? Yang dimaksud punggung tangan bagian atas ya. Bagian atas belakangnya. Dari pergelangan ini disebut dengan kafain, pergelangan tangan.
Maka bagian inilah yang dalam sholat boleh terbuka. Atasnya boleh, bawahnya boleh. Maka punggung tangan termasuk bagian yang boleh terbuka. Dalam Tibun Nabawi, kenapa rahasianya telapak tangan boleh terlihat? Dalam Tibun Nabawi, seorang dokter untuk mengecek kesehatan seseorang ada yang namanya mendeteksi penyakit melalui telapak tangan. Kalau telapak tangan nggak boleh dilihat, bagaimana dokter tahu penyakitnya? Maka inilah para ulama kenapa perempuan telapak tangannya boleh kelihatan. Satu, untuk urusan kesehatan, dokter ngelihat, coba ibu ngelihat kukunya, tanda-tanda diabetes, tanda-tanda kesuburan, tanda-tanda ginjal berpenyakit, tanda usus, semuanya ada di telapak tangan. Ini berkaitan dengan Tibun Nabawi. Dua, bila mana seseorang mau melamar, perempuan enggak ketahuan bagus apa enggaknya, maka perempuan yang dilamar boleh menampakkan muka dan telapak tangannya. Umpama saya mau ngelamar, umpama ini diantar sama ibu saya, kata saya, mak coba pegang tangannya si Neng. Yang megang siapa? Emak kita, bukan kita. Kata emak kita, tangannya lembut, alhamdulillah. Tapi yang sebelah kanan kapalan, alhamdulillah. Berarti yang kiri jarang dipakai, yang kanan tukang nyuci, alhamdulillah. Tuh, tangan dibuka. Muka dilihat juga. Kenapa? Dari muka ini pun kelihatan sifat karakter seseorang. Maka punggung tangan bukan bagian daripada aurat. Yang kedua, berkaitan dengan rebana hadroh yang ditabuh di dalam masjid. Di dalam kaidah usul fikih ada yang disebut dengan syaddud dari'ah, menghindarkan dosa dan maksiat. Contoh, kira-kira kalau di Bali, di Pantai Kute, di Pantai Kute, pada nutup aurat atau pada buka aurat? Buka. Pertanyaannya, melihat aurat boleh apa enggak? Enggak boleh. Pertanyaannya, saya sama Bang Haji Ahmad jalan-jalan ke Kute, tujuannya tadabur alam. Pertanyaannya, dapat pahala atau dosa? Nah, kalau sekira-kiranya ke Kute itu bakal jadi dosa, kesana apa enggak? Jangan, itu namanya saddud dari'ah. Jika kira-kira apa yang kita lakukan bakal menimbulkan dosa, jangan. Pertanyaannya, ibu-ibu boleh nggak ke diskotik? Kenapa? Karena di diskotik tempatnya orang. Takutnya iman kita enggak kuat, boro-boro dzikir sholawatan, yang ada malah dugem. Maka hindarkan. Pertanyaannya, nabuh hadroh, nabuh rebana di masjid, pertanyaannya nimbulin maksiat atau nimbulin maslahat? Ada yang dirugikan? Dah, kalau nggak ada mah ya monggo saja. Yang boleh, boleh. Tergantung adat budaya kebijaksanaan masjid tersebut. Maka pepatah bijak berkata, di mana bumi dipijak, di sana langit. Contoh, grup Rebana Qosida Al-Huda diundang ke sebuah masjid. Udah rapi
rapih, pakai seragam baru. Pas ke masjid datang kiainya. Ibu-ibu mohon maaf ya, gak boleh masuk rebananya, di teras aja. Pertanyaannya, ke dalam apa di teras? Di teras apa di dalam? Di teras aja, gak apa-apa. Ngehormatin yang punya rumah. Kalau memang biasa boleh ke dalam. Kalau enggak ya jangan. Kenapa? Menghormati inilah dalam rangka dakwah. Yang tidak memperbolehkan mungkin hati-hati, mungkin menghindari fitnah. Yang memperbolehkan mungkin untuk syiar, motivasi, dakwah sebagai penarik dalam rangka jemaah. 2. Yang ketiga apa ya? Ya. Bagaimana tadi kan permasalahannya Pak Ustadz, kalau suara perempuan kedengar sama laki-laki. Sekarang kebalik. Bagaimana kalau suara laki-laki didengar sama perempuan, maka dikembalikan ke pribadi masing-masing. Suka boleh enggak? Boleh, cuman cukup suka saja. Jangan sampai dibawa ke dalam, karena biasanya bermula dari pandangan turun. Selain didengerin, diimpleng. Aduh, itu vokalis kumisnya kayak tuh. Awalnya mah suka ama suaranya, lama-lama kemana-mana sukanya. Tuh, kalau mau suka aja, cukup, jangan sampai ke bawah ke dalam. Gitu ya Bu ya. Iya. Namanya suka mah fitrah, itu mah fitrah manusia. Udah ya. Apalagi ya? Vokalis sholawat, rebana, hadroh, bagaimana menyikapinya? Bismillahillah. Mau ada yang suka, mau agak, terserah kuping masing-masing. Yang kita baca sholawat, bukan dangdut. Kalau dangdut yang kita baca orang pada kagak suka, wajar namanya. Tapi kalau yang dibaca Quran, yang dibaca sholawat, orang gedek masalah. Masa Quran kagak suka? Masa sholawat kagak suka? Yang keluar suara dari mulut kita, sholawat, menyanjung, memuja Nabi, baca Quran. Ada yang gak suka, kagak ngapa-ngapa. Yang penting mah kita niatnya syiar ibadah, titik. Udah. Yang penting mah lempengin hati kita bersolawat sejak menyanjung memuji Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aturan ada yang suka, ada yang kurang suka, itu mah hukum alam. Bu ya, jualan juga kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi. Apa yang kita lakukan, kadang-kadang ada yang senang, ada yang kurang senang. Itu mah biasa, bumbu-bumbu kehidupan.